Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Ananda dengan NIM 221341108. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode pendidikan gizi pada mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi yang dibimbing oleh Pak Zandiri Wardani, SJZ MSI. Pendahuluan. Pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan usaha menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Dengan harapan dengan adanya tersebut, maka masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Pengetahuan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku. Dengan kata lain, dengan adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan perilaku sasaran. Pendidikan kesehatan juga sebagai suatu proses di mana proses tersebut mempunyai masukan, input, dan keluaran output. Di dalam suatu proses pendidikan kesehatan yang menuju tercapainya tujuan pendidikan, yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak faktor. 1. Jurnal internasional dengan judul Collection Methods for the 24 Hours Dietary Recall as Used in the Expanded Food and Nutrition, atau Education dengan program metode pengumpulan penarikan diet 24 jam seperti yang digunakan dalam program pendidikan pangan dan gizi yang diperluas. Latar belakang penelitian. Program pendidikan pangan dan gizi yang diperluas (EFNEP) didanai pemerintah federal. Program yang memberikan pendidikan gizi kepada keluarga berpenghasilan rendah melalui kelas berbasis komunitas yang diajarkan oleh para profesional pendidik sebaya yang seringkali merupakan penduduk asli yang sedang dilayani. Kelas mencakup topik terkait dengan kualitas diet dan aktivitas fisik, pengelolaan sumber daya makanan, keselamatan, dan ketahanan pangan. Pada tahun fiskal tahun 2015, 75 program EFNEP mencapai 119.351 dewasa dan 377.702 remaja secara langsung dan sekitar 340.000 anggota keluarga secara tidak langsung. Tujuan penelitian. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi praktek EFNEP saat ini untuk pengumpulan 24 hari untuk menilai kesetiaan dengan mana data makanan dikumpulkan. 53 program diwakili dalam data menerima 92% dari keseluruhan EFNEP federal dana yang menjangkau 94% klien EFNEP. Pada tahun 2013, ketika survei tersebut disebarkan, metode penelitian studi cross-sectional nasional ini menggunakan survei koordinator program negara untuk menyelidiki prosedur pengumpulan 24 hari saat ini. Ada peneliti memperoleh persetujuan Dewan Peninjau Kelembagaan dari Colorado State University sebelumnya distribusi survei. Hasil dan pembahasan. Sebanyak 75 koordinator EFNEP menerima survei elektronik. 59 tanggapan diterima setelah kontak pertama dan 8 tanggapan diterima dengan pengiriman kedua. Untuk total 67 tanggapan. Beberapa survei diterima dari 7 program. Dalam 3 hari terhadap program-program tersebut, tanggapannya sangat berbeda dan oleh karena itu memang demikian dikecualikan dari analisis. Survei dari 4 program lainnya berisi tanggapan yang konsisten dan 1 survei atau program dimasukkan dalam analisis. Secara total dari 53 survei mewakili 53 program. EFNEP dikategorikan menjadi 7 tingkatan berdasarkan pendanaan federal tahunan. Tanggapan dari seluruh 21 program di 3 tingkatan teratas, pendanaan tertinggi dan 59% salah satu program di 4 tingkatan terbawah adalah termasuk dalam hasil. Temuan-temuan dari penelitian ini menimbulkan kekhawatiran tentang kurangnya kesetiaan dalam mengumpulkan 24 HR di EFNEP dan harus mendorong para pemimpin nasional untuk meninjau kembali cara pengumpulan 24 HR EFNEP. Penarikan kembali mana yang dilakukan dan yang digunakan. Data saat ini mungkin tidak memperkirakan atau mencerminkan nilai makanan individu yang terlalu berubah dengan penarikan berikutnya kapan metode yang divalidasi tidak digunakan. Itu data memberikan wawasan luas tentang makanan pola peserta EFNEP dan perubahan relatif dalam pola tersebut.
2. Jurnal Nasional dengan judul Pengaruh Media Pendidikan Gizi Komik terhadap peningkatan pengetahuan dan perubahan berat badan pada anak sekolah dasar dengan obesitas. Latar belakang penelitian. Anak usia sekolah mengalami tumbuh kembang yang sangat cepat. Asupan gizi yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan agar tumbuh kembang anak dapat optimal. Pemberian gizi pada usia ini biasanya tidak berjalan secara sempurna karena banyak faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi perilaku makannya. Pola makan yang tidak sehat dan tinggi kalori pada anak sekolah dapat mengakibatkan masalah gizi yang serius, yaitu obesitas. Pada anak sekolah, kejadian kegemukan dan obesitas merupakan masalah serius karena akan berlanjut hingga usia dewasa, serta merupakan faktor risiko terjadinya berbagai penyakit metabolik. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh media pendidikan gizi komik terhadap peningkatan pengetahuan dan penurunan berat badan pada anak sekolah dasar dengan obesitas. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan desain penelitian kuasi eksperimental yang dilakukan di SDN 2 Rawalaut, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan anak adalah anak obesitas yang mendapat intervensi komik. Kelompok kontrol adalah kelompok anak obesitas yang tidak mendapatkan intervensi komik. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, subjek yang diteliti sebanyak 62 anak yang terdiri dari 42 anak laki-laki, 67,7%, dan anak perempuan sebanyak 20 anak, 32,3%. Uji square terhadap karakteristik jenis kelamin subjek menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nilai P sama dengan 1000. Sedangkan rata-rata umur subjek pada kelompok perlakuan adalah 10,83 kurang lebih 0,67 bulan. Dan pada kelompok kontrol adalah 10,07 kurang lebih 0,55 bulan. Berdasarkan uji Mann-Whitney terhadap karakteristik umur dan subjek, sebelum penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nilai P sama dengan 0,517. Kesimpulan, anak usia sekolah mengalami tumbuh kembang yang sangat cepat. Asupan gizi yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan agar tumbuh kembang anak dapat optimal. Pemberian gizi pada usia ini biasanya tidak berjalan secara sempurna karena banyak faktor lingkungan sangat mempengaruhi perilaku makannya. Pola makan yang tidak sehat dan tinggi kalori pada anak sekolah dapat mengakibatkan masalah gizi yang serius, yaitu obesitas. Kegemukan dan obesitas terjadi akibat asupan energi dan lemak lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.